Islam dan Sunnah, yang mana keduanya merupakan anugerah dan nikmat terbesar, teragung yang Allah berikan kepada seorang insan di dunia, yaitu Allah tunjuki dia kepada Islam dan Allah bimbing dia kepada Sunnah. Maka segala nikmat yang ada tidak akan berarti apa-apa tanpa nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Maka beruntunglah kita, banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Islam dan Sunnah yang Allah berikan kepada kita. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku gembira dengan kegembiraan yang amat sangat, melainkan ketika aku dapati tidak ada penyimpangan dari sunnah di dalam hatiku. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah sering berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah. Allahumma tawaffani ala al-islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Aun bin Abdullah rahimahullah mengatakan, barang siapa mati di atas Islam dan sunnah, maka ia telah mendapat seluruh berita gembira. Ia telah mendapat seluruh berita gembira. Saking besar nikmat Islam dan sunnah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya kepada kita, mengutus Rasul-Rasulnya, menurunkan kitab-kitab sucinya, agar manusia dapat mengenali kedua nikmat tersebut. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, nikmat yang bersifat mutlak adalah nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan dan abadi, kebahagiaan tanpa batas, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah menggenggam dua nikmat ini. Dua nikmat ini di dalam genggamannya, berarti dia telah menyempurnakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak pantas bagi orang-orang yang sudah menggenggam dua nikmat ini lalu dia mengeluhkan rezekinya, mengeluhkan dirinya, tidak bahagia, merasa tidak bahagia. Aneh itu. Seorang salafi dia tidak merasa bahagia. Seorang salafi, orang yang telah menggenggam dua nikmat ini, adalah orang yang paling bahagia. Sebesar apapun musibah yang menimpanya, ketika dia memegang dua nikmat ini, semua musibah itu terasa kecil baginya. Musibah apa yang kita terima di dalam hidup ini? Musibah harta, musibah sakit, musibah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu akan terasa ringan ketika kita membandingkannya dengan dua nikmat ini. Bahkan musibah sebesar-besarnya musibah, ketika seseorang kehilangan salah satu dari dua nikmat ini, kehilangan nikmat sunnah, apalagi kehilangan nikmat Islam, itu kiamat. Itu adalah kehancuran hakiki atas seorang hamba. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang telah mendapatkan dua nikmat itu. Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya yaitu Al-I'tisam mengatakan, menurut pandangan saya, kata beliau, hancur lebur karena mengikuti sunnah adalah keselamatan yang nyata. Kuat saja. Yunus bin Yazid meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri bahwa ia mengatakan, dahulu para ulama kami mengatakan bahwa berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Hisham bin Urwah mengatakan dari ayahnya, yaitu Urwah ibn Zubair, jagalah sunnah, karena sesungguhnya sunnah itu adalah pilar
agama, tonggaknya. Yang mana berkaitan dengan pilar ini kita tidak bisa main-main. Ya, manhaj, asas akidah, pedoman dasar ini tidak bisa main-main. Akidah, masalah akidah tidak bisa tawar-menawar. Bahkan tidak boleh tawar-menawar dalam urusan akidah. Tidak boleh tawar-menawar dalam urusan manhaj. Dalam hal-hal pokok asas di dalam agama. Karena ini adalah keselamatan. Ini adalah tonggak yang menegakkan agama kita, yang mana tidak akan tegak Islam tanpa sunnah. Demikian pula sebaliknya. Maka dalam urusan akidah, manhaj, tidak boleh tawar-menawar. Tidak boleh kita toleransi atau turun ya dari standar kita. Ibarat sebuah bangunan. Kalau kita di sini siapa kontraktor? Ada kontraktor sih. Kalau kita mendirikan sebuah bangunan, misalnya masjid ini, lalu kita tawar-menawar dalam urusan fondasi dan tiang-tiangnya, ini bisa membahayakan bangunan tersebut. Bangunan itu bisa roboh. Kenapa? Karena fondasinya, tiang-tiangnya, membangunnya pakai tawar-menawar. Berapa usah dalam-dalam lah. Kemarin fondasinya cukup 30 cm saja. Mestinya nggak usah banyak-banyak, satu saja. Kalau tawar-menawar dalam urusan-urusan penting seperti ini, maka bangunan itu akan roboh. Nah, di sana ada hal-hal yang bisa kita toleransikan. Ada toleransi di situ. Misalnya apa? Fondasinya sudah kokoh, tiang-tiangnya sudah berdiri tegak, toleransi ada sedikit. Ini pintu gak usah pakai daun pintu lah, saya buka aja, nggak apa-apa. Nggak akan roboh bangunan itu. Jendela ini dikecilkan sedikit bentuknya. Silakan, ada hal-hal yang bisa kita toleransikan. Namun ada yang nggak bisa. Yang mana kalau kita kasih toleransi di situ hancur bangunan tersebut. Yakin. Nah, seperti sebuah bangunan tadi. Kalau kita main-main, tawar-menawar dalam urusan-urusan yang penting, ya misalnya dalam urusan fondasi, pilar-pilar, tiang-tiangnya, ini bisa roboh bangunan itu. Kalau nggak percaya, tanya sama kontraktor tersebut. Pasti demikian jawabannya. Maka ya para ulama dahulu ya, senantiasa mengingatkan kepada kita pentingnya memegang teguh sunnah, ya, memegang teguh akidah, manhaj. Ya, kita tidak boleh mengalah dalam urusan ini. Lakum dinukum waliyadin, itu dalam urusan pokok agama. Al-Imam Malik mengatakan as-sunnah kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Faman raqibaha najah. Siapa saja yang menaikinya, dia akan selamat. Faman tarakaha wa takhallafa anha ghariqa. Namun siapa yang meninggalkannya, siapa yang tertinggal darinya, maka dia pasti binasa. Dia akan tenggelam. Ya, maka jadilah manusia yang paling beruntung, yaitu manusia atau orang hamba yang menggenggam nikmat Islam dan nikmat sunnah itu. Dan apabila kita sudah diberi kedua anugerah tersebut, maka gigitlah dengan gigi geraham kamu. Demikian kata Nabi. Addu 'alaiha bil nawajis. Artinya sungguh-sungguh kita mempertahankannya. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Islam dan sunnah kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Bada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Awal dengan kedatangan Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang, berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Siapa orang-orang yang dianggap asing tersebut? Nabi mengatakan alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki diri, yang tetap menjaga kesolehan diri, mengadakan perbaikan, yang mengadakan perbaikan dikala
dikala kerusakan melanda manusia, dia tetap menjaga kesalehannya, dia tetap menjaga dirinya. Walaupun manusia yang ada di sekitarnya rusak, dia tetap menjaga kesalehannya. Nah, ini orang-orang yang asik. Seperti sekarang ini, kalau kita mempertahankan nilai-nilai agama di tengah-tengah manusia yang jahil, kita dianggap asik. Pakai jenggot, celana di atas mata kaki, ya, mondar-mandir ke masjid aja dianggap asik, ya kan? Nah, demikian ya Ibn. Sementara manusia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan dosa dan maksiat. Di dalam doa lain disebutkan nasun salihuna fi nasin su'in kathir, yaitu orang-orang yang saleh yang hidup di tengah masyarakat yang rusak. Mayyasihim aktsar mimma yuti'uhu, orang yang memusuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, itu sifat berobat. Orang-orang yang mengikuti mereka, ya, itu lebih sedikit. Orang-orang yang memusuhi mereka itu lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi asing di sini bukanlah membuat hal-hal yang aneh lalu dipandang orang sebagai orang-orang asing, tidak. Tapi orang-orang yang komitmen, istiqamah, menjaga dirinya di atas sunnah, ya, lalu dia dianggap asing oleh manusia. Apa penyebabnya sunnah itu menjadi asing? Ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya adalah tersebarnya kejahilan, ya, intisarul jahal, tersebarnya kejahilan dan terangkatnya ilmu. Ini adalah faktor terbesar menjadi asiknya sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kejahilan yang semakin tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syatibi, dia mengatakan sebab keluarnya sunnah dari diri seseorang adalah tertanamnya kejahilan dalam dirinya dan hawa nafsu yang selalu diikutinya. Itu selalu bertemu itu, ya, kejahilan dan mengikuti hawa nafsu. Nah, itulah yang membuat sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah manusia. Khonifuddin ma'asyiral muslimin. Ibnu Qayyim mengatakan sungguh kesyirikan, praktik-praktik syirik yang telah banyak melanda manusia pada hari ini disebabkan kejahilan dan tersembunyinya ilmu, sehingga sesuatu yang ma'ruf dianggap mungkar, sesuatu yang bid'ah dianggap sunnah. Itu pertama. Kedua, sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah manusia, ya, ketika tidak diagungkannya sunnah Nabi, karena takut menanggung akibatnya bila diamalkan, ya, seperti celaan manusia atau diasingkan atau resiko-resiko lainnya. Kita hidup di dunia ini mustahil tanpa resiko. Apapun, ya, kebijakan yang kita ambil, apapun langkah yang kita ambil pasti beresiko. Apalagi kita mengikuti sunnah, ya, menjalankan nilai-nilai agama yang itu adalah perkara asing di tengah-tengah manusia. Maka kita tidak akan lepas dari resikonya. Celaan manusia, ya, dikucilkan, dijauhi, ya, dicibir. Sekarang ini kalau kita berdakwah kepada tauhid, mengamalkan sunnah, pasti dikatakan Wahabi. Itu. Nah, ini kadang-kadang Khonifuddin, syaitan, ya, minjam lisan manusia untuk menjauhkan mereka dari kebenaran. Dipinjamnya lisan manusia untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Dia membuat nama-nama yang buruk bagi sesuatu yang baik, dan membuat nama-nama yang baik bagi sesuatu yang buruk. Nah, itulah yang disebut dengan tazyin. Ya, seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, syaitan berkata, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan bersumpah di hadapan Allah, sungguh aku akan jadikan indah, baik, keburukan-keburukan di dalam pandangan manusia di muka bumi ini.
diberi label yang baik. Akidah bid'ah dikatakan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah dijuluki wahabi. Sehingga orang-orang akan lari darinya, menghindarinya, takut terhadapnya. Apalagi Fatah mengatakan kenal maka tak sayang. Bagaimana mau mengenal dia? Mendekati saja sudah takut. Khonifidin ma'asyiral muslimin. Nah itulah dia yang membuat sunnah itu menjadi asing. Sekarang ini kalau kita mengikuti sunnah itu ditakut-takuti. Kamu kalau ikut mereka ke kuburan nanti nggak ada yang nganter. Takutlah. Ini ya gimana? Nggak ada yang nganter, nggak bisa jalan sendiri juga. Nah itu salah satu contoh ya mengapa as-sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah manusia. Kemudian yang ketiga, tercabutnya akar-akar keistiqomahan alias futur. Orang-orang yang sudah memegang sunnah kena futur. Akibatnya apa? Lama-lama sunnah yang dipegang oleh ahli sunnah pun luntur. Kalaulah dia memegang sunnah saja sudah mulai melepasnya, apalagi yang memang tidak memegangnya. Alhamdulillah masyaallah muslimin. Ya maka lambat laun sunnah ditinggalkan. Ya, sementara apabila sunnah ditinggalkan maka yang muncul adalah bid'ah. Nah itu sesuatu yang tidak akan dapat bertemu dan berdiri sejajar antara sunnah dengan bid'ah. Apabila kita mengamalkan menghidupkan sunnah maka matilah sebuah bid'ah. Menghidupkan sebuah bid'ah maka matilah sebuah sunnah. Ini nggak bisa ketemu ini. Maka seorang ahli sunnah tidak boleh meremehkan perkara bid'ah. Tidak boleh meremehkannya. Karena sedikit saja dia remehkan, boleh jadi satu waktu dia akan terseret ke dalam arus bid'ah itu. Maka hati-hati. Kadang-kadang karena alasan toleransi kita mau turun dari standar kita. Nah, akhirnya mulai ikut-ikutan untuk toleransi, ya mengapalah. Nah, ini diundang Isra Mi'raj, hadirlah, sudah dakwah. Ya kan? Ini syubhat setan, datang dia, ikut meramaikan acara itu. Toleransi, ya, supaya nanti mereka juga ikut kajian salafi gitu. Akhirnya dia terikut. Orang-orang agak akan mengikuti kajian salam sementara dia ikut acara Isra. Banyak yang seperti itu. Nah, yang anehnya pada hari ini, ya, yang kita katakan ahli bid'ah tetap ahli bid'ah, yang bid'ah tetap bid'ah, yang sunnah malah terbawa kepada bid'ah. Kena futur lah akhirnya. Nah, futur ini nanti akan kita jelaskan di TV, karena sekarang kita bicara tentang futur ya. Ada dua macam futur itu. Yang pertama futur dalam bentuk mulai meninggalkan amal-amal ibadah. Dulu rajin sholat malam, sekarang futur, sudah ditinggalkan. Dulu rajin puasa, sekarang futur, nggak puasa-puasa lagi. Dulu masih rajin taklim, seminggu mungkin 3 kali, sekarang seminggu sekali pun belum tentu. Nah ini futur namanya, dalam bentuk meninggalkan amalan-amalan. Nah di sana ada futur yang lebih parah lagi, ya, futur di bawah garis iman, yaitu apa? Dia mulai jatuh dalam maksiat, mulai berani merokok, mulai berani isbal. Yang wanita mulai berani buka aurat. Dulu jilbabnya panjang, sekarang pendek. Pendek, makin lama makin pendek. Akhirnya apa? Jilbab gaul. Nah, ujung-ujungnya apa? Enggak pakai jilbab lagi. Ada itu, ini futur. Ya, jadi futur itu mulai dari di atas batas iman sampai di bawah batas iman, itu juga akan dilanda futur. Khonifidin ma'asyiral muslimin. Ya, maka tercabutnya akar-akar istiqomah ini, ya, sehingga lambat laun sunnah pun ditinggalkan,
dan terbukalah pintu-pintu penyimpangan yang berakibat kita katakan ditinggalkannya sunnah. Ya, asing sunnah itu bukan hanya di kalangan orang-orang awam, tapi sunnah justru menjadi asing di tengah-tengah orang-orang yang mengikutinya. Sekarang ini kalau kita bicara manhaj asing itu, zaman sekarang bicara manhaj, enggak zamannya sekarang bicara yang lain dulu katanya. Nah, hingga sedikit demi sedikit buku-buku manhaj menjadi asing. Asing kan? Sekarang asing itu. Hampir enggak dikenal. Apalagi ya bagi orang-orang yang baru ngaji, enggak kenal itu buku-buku seperti Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Asy-Syari'ah, Syarh Sunnah, Al-Ibanah Sughra, Al-Ibanah Sughra. Kan ada di Roja kan gitu. Kalau nggak tahu entah siapa yang ngarangnya, entah buku apa itu kan, gede apa isinya. Asing menjadi asing, mulai asing ini. Ya. Sudah ikut tren yang lainnya juga. Ya, ngajinya ngaji sedekah kan gitu ya. Ngajinya ngaji akhlak, bukan salah sih, cuma akhirnya mulai ditinggalkan itu. Buku-buku yang penting untuk dipelajari ditinggalkan. Asik. Ya, pernah saya tawarkan kepada panitia, kita bahas buku ini. Buku apa itu? Padahal buku itu dulu adalah buku pegangan. Kalau orang mau mengetahui manhaj salaf, dia belajar buku itu. Tapi sekarang asing. Semuanya fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Jadi tercabutnya akar-akar istiqomah ini sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat, yang membuat asingnya sunnah itu di tengah-tengah kaum muslimin adalah dunia pendidikan Islam yang kurang, bahkan tidak mengajarkan menanamkan sunnah Nabi ini sejak dini, dan menganggap perkara tersebut sebagai perkara kecil, sehingga generasi penerus ini tidak diarahkan kepada sunnah, tidak muncul kita katakan apa ya, wala dan baroknya, walanya kepada sunnah dan baroknya kepada dari bid'ah. Sehingga baroah dari bid'ah itu tipis. Nah, kalau ini tipis, pasti ikhwanifiddin, komitmen wala kepada sunnah juga tipis. Itu suatu yang seperti yang saya sebutkan tadi, nggak bisa ketemu itu. Maka penting itu wala dan barok, khususnya di dalam bab-bab akidah. Ini bukan, jangan disalahartikan, nanti kalau seperti itu nanti mukanya kecut, nggak mau senyum, ketemu nggak mau salah. Bukan seperti itu, lain. Itu bab lain itu. Itu mungkin ya, sebagian orang yang salah kaprah, ya, belajar mungkin salah arah, jadi seperti itu, salah asuhan. Namun bukan berarti buku-buku seperti itu tidak penting. Hal-hal seperti itu tidak perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Yang menanamkan itu wala, loyalitas kepada sunnah, menyintai ahli sunnah, dan baroah, berlepas diri dari bid'ah dan para pelakunya, ini harus ditanamkan. Di samping kita menanamkan akhlak, ya, hal-hal yang lain berkaitan dengan adab. Jadi harus seimbang. Akhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Nanti ujung-ujung kita mencibir sunnah itu sendiri. Dan bahkan menurut saudara kita yang komitmen memegang sunnah, kamu kaku kali, ya kan? Kamu kaku, percaya ini luas, masuk sana, masuk sini kan gitu ya. Rangkul sana, rangkul sini. Akhirnya manhajnya manhaj teletabis. Tahu manhaj teletabis? Ini kan kacau ini. Ya, jadi ya kita katakan keroposnya, pondasi agama itu pelan-pelan, nggak disadari oleh penderitanya. Karena futur dalam sunnah itu juga pelan-pelan, nggak disadari oleh orang-orang yang menderitanya, ya pendidik. Jadi pendidikan kita ini harus kita benahi juga, menanamkan ya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan manhaj akidah, supaya mereka tahu bagaimana berakidah yang benar, bagaimana memegang akidah yang benar, bagaimana bersikap di dalam agama. Ini banyak ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ya.
wasiat-wasiat Nabi seperti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin addu 'alaiha bin nawajiz. Ya, perkataan Nabi, ya, alaikum bisunnati wa sunnatul wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Peringatan Nabi terhadap bahaya bid'ah itu selalu Nabi sampaikan kepada para sahabat. Ya, jadi kita katakan apa ya? Belajar Islam ini kalau tidak mengikuti metode Allah dan Rasulnya, kacau Bapak Fiddin. Ya. Allah Subhanahu wa taala melakukan pendekatan kepada manusia melalui dua sisi, targhib wa tarhib. Jangan targhib aja, nanti jadi seperti jemaah, satu jemaah ya, yang targhib melulu, enggak bicara tarhib. Enggak bicara masalah perselisihan. Ya, menafikan ya, kalau perselisihan itu selamanya buruk. Tidak, perselisihan antara hak dan batil tidak ada dipandang buruk, bahkan suatu yang harus terjadi dan gak bisa dihindari. Karena kita nggak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, tempat yang baik, misalnya apa? Ya, kita punya kendi, punya apa namanya, yang tempat yang bagus itu, kendi lah, semacam kendi kan gitu ya. Kalau kita jadikan tempat sampah, dikumpulkan ke semua benda di situ yang bersih maupun yang kotor, jadi tempat sampah dia jadinya, iya kan? Jadi tempat sampah, muslimin. Nah, demikian juga hati. Ya, kalau diisi dengan semua perkara campur adukkan semua di dalamnya, hati itu akan kotor. Bahkan sampah itu nantinya ya akan mendominasi benda-benda baik yang kita masukkan ke dalamnya. Hati itu nggak boleh kita kotori dengan bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Harus langsung kita bersihkan. Kalau tidak, hati kita kotor. Sementara perkara-perkara bersih tadi tidak akan dapat menyingkirkan sampah-sampah tersebut. Ini kotak isinya apa ini? Apa? Isinya apa? Uang. Coba isi sampah di situ. Jadi bukan tempat uang lagi, tempat apa? Tempat sampah. Akhirnya uangnya sedikit, sampahnya yang banyak. Demikian dari masyarakat muslimin. Jadi ini perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita, ya. Kemudian yang kelima, kebebasan hidup pada masa sekarang ini. Seolah-olah agama itu seperti apa? Hidangan makan. Ya, pilih-pilih menu. Saya suka yang ini, saya nggak suka yang ini. Ya, seperti masuk rumah makan. Ya, beragama itu seperti masuk rumah makan. Lihat daftar menu, pilih yang ini, yang ini nggak mau, yang ini nanti pesan seperti ini. Agama bukan seperti itu, muslimin. Maka din ad-din huwa ittiba. Agama itu adalah ikut, bukan ngatur. Nah, ketika manusia sekarang ini sebenarnya liberalisme di dalam agama ini bukan hanya dalam bentuk pemikiran, sikap juga bisa jadi liberal. Bagaimana itu? Ya, beragama maunya menurut mengikuti seleranya sendiri. Nah, kalau saya beragama, ya ikut selera saya dulu lah. Kayaknya untuk zaman sekarang saya masih doyan ngutang copet. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Ya dia pilih. Kalau jenggotan nanti dulu lah. Tahu sunnah, tapi nantilah itu belakangan. Kalau mau mati baru jenggotan kan? Nah, seperti itu khonifuddin ma'asyiral muslimin. Nah, ini yang membuat apa? Yang membuat sunnah itu ya seperti menu masakan jadinya. Ya, ini mau diikuti. Ya minimal ya, kalaupun kita belum dapat mengamalkan sebuah sunnah, ya janganlah kita kita tolak mentah-mentah atau kita takwil supaya membenarkan apa yang kita lakukan. Jangan. Kalau kita belum mampu, katakan belum mampu, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kemampuan untuk mengamalkan sunnah itu. Dan jangan pula kita membenci orang-orang yang mengamalkan sunnah. Ada yang mengaku orang-orang yang jenggotan itu memang buruk akhlaknya. Gak mau laku jenggotan katanya. Ya, orang yang celana cingkrang itu buruk akhlaknya. Gak mau laku melakukan itu. Coba lihat, khonifuddin ma'asyiral muslimin.
Dia meninggalkan sunnah karena mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang keenam, kosongnya majelis-majelis ilmu, tidak kita katakan tidak diminati lagi ilmu di tengah-tengah manusia. Ini berbanding terbalik dengan keadaan para salaf dahulu. Pada masa dahulu yang namanya majelis ilmu ini adalah majelis yang paling ramai. Gak ada majelis yang lebih ramai daripada majelis ilmu. Sehingga kalau seorang ulama datang pada waktu itu itu yang hadir sejauh mata memandang. Saking banyaknya, sehingga perlu Bilal. Bilal itu orang yang, karena dulu gak ada ini gak ada mikrofon. Jadi pakai Bilal, yaitu yang menyambungkan suara. Misalnya muhaddis ataupun ulama mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, maka disambung nanti. Jadi nunggu sampai jauh. Nah, begitu dulu majelis ilmu. Tapi sekarang majelis ilmu enggak akan seramai majelis dangdut. Coba buat dangdut di di lapangan penuh orang. Nah itu zaman sekarang tidak diminatinya lagi majelis ilmu. Nah orang-orang sudah mulai menganaktirikan ilmu. Ilmu pun dituntut kalau sempat. Maka kajian itu selalu hari libur, baru ramai. Memang seperti itu. Kenapa? Karena manusia sibuk dunia, nggak mau mengorbankan sedikit pun dunianya untuk akhirat. Nah demikian. Bahkan waktu libur pun kadang-kadang tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Waktu kerja memang ada alasan, cari nafkah kan begitu Pulang saya sibuk cari nafkah nih. Nah, bolehlah, bisa dibenarkan lah begitu masuk akal. Nah ini libur pun pulang. Ini tanggal merah ini, kajian ada majelis ilmu. Aduh, saya mau bersihkan dulu katanya. Waktu kerja nggak ada waktu katanya karena kerja. Waktu libur cari-cari alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu. Memang jauh dia dari majelis ilmu. Maka ketika seorang itu menjadi asing majelis ilmu baginya, maka otomatis sunnah itu pun menjadi asing baginya. Nah demikian akhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah beberapa perkara yang membuat sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah manusia. Akhwanifiddin ma'asyiral muslimin, futur itu adalah sebuah penyakit yang menggerogoti iman seseorang, dan ini pasti terjadi. Futur itu boleh dikatakan pasti terjadi. Siapa saja pasti pernah mengalami futur ini. Mungkin cuma Nabi dan Rasul lah yang tidak terkena penyakit ini. Karena iman itu tidak garis lurus, mendatar, tidak pernah naik turun. Iman itu ada pasang surutnya. Iman itu menurut kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yazid wa yanqus, naik turun. Begitu iman setiap hari, naik turun, naik turun, naik turun. Tidak statis seperti itu, tidak. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Ada yang merasa lepas dari dosa? Tidak ada. Kalau ada orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa, maka dia telah jatuh dalam dosa yang sangat besar. Karena dia menganggap dirinya maksum. Dia masuk di dalam tipu daya iblis. Dia terjerat dalam tipu daya iblis, merasa dirinya tidak berdosa. Maka iman seseorang tidak mungkin dia katakan, Ustaz, iman saya itu naik terus, tidak turun-turun. Iman saya ini naik terus, tidak turun-turun. Saya kan sudah ngaji sunnah, naik terus iman saya.
Iman itu pasti turunnya, tapi belum tentu naiknya. Ya, sekali lagi saya ulangi, iman itu pasti turunnya, ya Pak, tapi belum tentu naiknya. Kenapa? Karena nggak ada yang lepas dari dosa. Bahkan ketika semakin tinggi iman seseorang, semakin besar tipu daya setan terhadap dirinya. Dan setan tidak akan melepaskan buruannya. Tidak akan melepaskan buruannya. Dia akan datang dari segala arah, dan dia menggunakan segala cara untuk menyesatkan anak Adam dan menyeretnya ke dalam lembah dosa. Bahkan kadang-kadang setan membuka banyak pintu-pintu kebaikan untuk menjebak hamba ini dalam satu pintu keburukan. Begitu dahsyatnya tipu daya setan. Dia mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah. Bahkan kalau seorang itu bersembunyi di dalam Ka'bah, setan akan mengejarnya. Dalam Ka'bah, rondo kita, rondo itu bersembunyi, maksudnya. Setan akan mengejar kita. Oleh sebab itu jangan heran, ya, Adam yang berada di dalam surga kena was-was dari iblis yang sudah diusir dari surga. Ternyata was-wasnya, bisikannya, godaannya sampai kepada Adam di dalam surga. Apa kata iblis kepada Adam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kamu, ya Adam, aku tunjukkan satu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan fana. Coba lihat, iblis menyebut pohon larangan itu sebagai apa? Pohon keabadian. Diganti, dirubah namanya. Nah, itulah kerja iblis, kerja setan. Memberikan nama-nama yang baik untuk perkara-perkara yang buruk. Maka jangan jadi corong iblis. Kita sebut perkara-perkara yang buruk dengan sebutan yang baik, membuat manusia tertipu. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara tidak langsung kita menjadi penyambung lidah syaitan. Waliyadzubillah. Maka setan tidak akan melepaskan buruannya. Semakin tinggi kedudukan seorang hamba, maka jangan kira ketika kita memegang sunnah ini, ya, kita dibiarkan oleh setan. Setan telah berputus asa dari kita. Tidak. Bahkan semakin besar, ya, kita katakan tipu dayanya, semakin besar makarnya. Maka kadang-kadang kita melihat sebagian orang, ya, dulu waktu belum mengaji sunnah, masih ngaji bid'ah, tahap apa yang dikajinya, semangat kali untuk ilmunya, kemanapun dikejarnya. Berinfaknya jangan tanya, berkorbannya luar biasa. Tapi begitu ngaji sunnah, hilang semua itu. Ya, ngajinya juga kapan sempat, infaknya seret, udah masuk tangan ke kantong. Ya. Berubah niat itu. Sebenarnya udah ada niat untuk sedekah. Begitu merogoh kantong, terpegang duit itu, ya, tebal juga ini. Dilihat, wah merah, masuk lagi, biru, masuk lagi. Akhirnya nggak jadi sedekah, itu yang gede masalah. Jadi bakhil ya, tiba-tiba jadi bakhil. Nah itu terjadi justru ketika dia ngaji sunnah. Dulu waktu ngaji tahap apa, nggak lihat warna lagi. Ya. Mau merah, mau biru, semua keluar. Ya. Bahkan kalau perlu kendaraan diinfakkan. Untuk apa? Untuk suatu yang batil. Nah, memang syaitan menyemangatinya luar biasa. Tapi begitu ngaji sunnah, melempem kata orang gitu ya. Melempem kayak kerupuk masuk angin. Nggak ada lagi bunyinya. Nggak bunyi apa-apa lagi. Demikian ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani. Jadi tipu daya setan itu juga semakin dahsyat. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Mathalul muhajir kamathalil farasi fit tiwal." Perumpamaan orang yang berhijrah, orang yang taubat. Orang yang taubat itu kan hakikatnya hijrah dia, ya kan? Dari keburukan kepada kebaikan.
bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid. Ini orang muhajir, orang yang hijrah. Nabi mengatakan kama dari farasi fit tiwa, seperti kuda yang diikat lehernya dengan tali yang panjang. Kuda terikat lehernya dengan tali yang panjang. Maka setan akan melilit leher kita, mengikat leher kita dengan tali yang panjang. Ujungnya ada di tangan setan ini. Maka setan pun mengulurnya, silakan kuda ini lari, mau kemana larinya ya? Mau lari dari setan, mau lari dari keburukan, dibiarkan sama setan. Ya, talinya panjang ini Pak. Larilah kuda itu kan begitu ya, kalang kabut. Karena baru kadang-kadang begitu kan, orang baru taubat kan luar biasa kan begitu ya, kalang kabut. Semangatnya nggak menentu kadang-kadang. Ya, kalang kabut itu bahasa Arab. Kalang kabut, seperti laba-laba. Jadi dibiarkan entah kemana-mana dia kan gitu, dibiarkan seolah-olah dia bisa lepas dari setan, tapi ujungnya itu, ujung tali itu di tangan setan Pak. Nah, dikala hamba ini lengah, udah kecapean kuda ini, ya, karena nggak pakai perhitungan. Jadi kala dia futur, lengah, lemah, sudah capek, setan menariknya kembali, tarik lagi. Balik lagi kan begitu ya, akhirnya kembali lagi ke awal, robah lagi kan begitu ya. Banyak kita dapati seperti itu, semangat kali kan gitu. Kadang-kadang nggak terkendali tanpa dia nggak pakai perhitungan, nggak ada bimbingan. Begitu kena masalah, putur, balik lagi. Dulu ya apa namanya, sebelum mengenal sunnah, ya biasalah, nggak ada jenggot, isbal dan sebagainya. Kena hidayah, semangat lah. Tapi dia lupa, dia merasa dia sudah berada di zona aman. Nah ini bahaya ya. Seorang merasa dia sudah berada di zona aman. Comfort zone itu kadang-kadang melenakan. Ya, saya ini sudah masuk ke zona aman. Udah kalah, udah dapat mengalahkan setan gak berdaya sama saya. Hebat. Dia lupa, ujung tali yang satu masih di tangan setan itu. Begitu kena masalah berat, yang namanya hidup ini kan begitu ya, seperti roda pedati, ada saja musibah. Ya, dia lengah. Nah, pada saat-saat yang lengah itu, setan menyentaknya, ditarik lagi. Lontos lagi jenggotnya, turun lagi celananya. Ada yang kalau udah putus itu lebih parah daripada sebelumnya, dan ini bukan cerita kosong, banyak. Ya, contoh-contohnya dulu, masya Allah. Bahkan ya bukan hanya sekedar ikut kajian, bahkan dia yang ngurus kajian, dan begitu. Bahkan hampir jadi ustaz, nyaris. Bahkan ya sudah apalah, pokoknya sudah top lah. Tapi dia lengah. Ingat ya, kadang-kadang musibah itu di dalam hidup ini nggak terduga. Dan itu kadang-kadang ya dari siapa? Nah begitu dia lengah, futur, setan menyentaknya dan menariknya kembali. Ya, hilang. Itu kan modusnya seperti itu, hilang dari kajian, nggak muncul batang hidungnya lagi. Kemana sebulan entah, nggak tahu, sibuk dia sama bisnisnya. Sekarang dia sibuk ada bisnis baru dia. Jadi kan langkah awal setan untuk menariknya kembali. Dia nggak merasa itu. Sibuk lah, mulai ganti kawan-kawan. Levelnya pun sudah beda, kan gitu ya. Levelnya sudah level pengusaha. Maka dia pun mulai memandang rendah sahabat-sahabatnya dulu, kan gitu ya. Sahabat-sahabatnya yang kiri, kan gitu ya. Yang kiri aktif, kreatif. Mulai berbeda, hidupnya pun sudah berbeda, levelnya juga beda. Nggak level lagi kalau gabung-gabung sama jemaah masjid Imam Syafi'i. Levelnya sudah Masjid Al-Azhar Jakarta, kumpul-kumpul sama selebriti, doa. Akhirnya mulai setan bermain. Dia pun mulai meninggalkan sunnah satu demi satu.
terwarnai dengan apa? Dengan lingkungan dan pergaulannya. Ya, lingkungan dan pergaulannya. Apalagi manifestin, kebiasaan-kebiasaan buruk itu lebih cepat menularnya daripada kebiasaan yang baik. Kalau ada dua orang, yang satu merokok, yang satu tidak merokok, dan keduanya saling mempengaruhi, mana yang kira-kira akan terpengaruh? Yang tidak merokok jadi merokok, yang merokok tetap merokok. Ya, karena memang sudah sunnatullah bahwa waqalilun mahum waqalilun min ibadiyas syakur. Ya, bahwa ahlul haq itu jumlahnya disebutkan di dalam Al-Quran adalah jumlah yang minor, sedikit memang yang bersyukur itu, yang lolos ujian itu sedikit memang. Di dalam hadis ya, tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan kemiskinan dan penyakit. Yang satu protos gundul kepalanya gara-gara sakit. Yang satu bercak-bercak kulitnya karena sakit sopa, sakit kusta. Yang satu buta. Diuji mereka dengan musibah. Ternyata sabar mereka. Lalu Allah ingin menguji lagi dengan ujian yang lebih berat, yaitu ujian dengan kekayaan dan kesehatan. Disembuhkan semuanya dari penyakit dan diberi harta hingga mereka menjadi kaya raya. Sehat walafiat, sembuh dari penyakit dan kaya raya. Nah, disitulah ketika mereka diuji dengan kekayaan, mereka justru gagal. 2 gagal, 1 yang berhasil. 2 gagal, cuma 1 yang berhasil, si buta yang berhasil. Sementara 2 temannya itu gagal, sedikit memang. Ya, maka itu adalah kita katakan sudah menjadi sunnatullah. Ya, bahwa orang yang mengikuti kebenaran itu pasti lebih sedikit daripada orang yang mengikuti kebatilan. Demikian. Jadi penyakit futur ini pasti menimpa seseorang dan dia tidak akan bisa mengelak darinya. Ya, seperti kita nggak pernah mungkin nggak sakit kan begitu ya? Sakit kadang-kadang sakit lah, namanya juga manusia. Dan futur ini termasuk penyakit. Dan ini adalah penyakit jiwa. Penyakit rohani, penyakit yang sebenarnya lebih kita penting untuk kita sembuhkan dari sekedar penyakit-penyakit jasmani. Penyakit jasmani memang perlu disembuhkan, minum obat, minum herbal. Tapi sekarang ini kalau seorang itu terkena penyakit jasmani, sibuknya nggak karuan, iya kan? Semua herbal ditekan, semua obat dicoba. Semua alternatif pengobatan ditempuh. Datang rumah sakit ini, datang rumah sakit itu. Kalau nggak sabar, bahkan ada yang pergi ke dukun. Begitu. Pengobatan alternatif. Alternatif masuk neraka. Begitu. Tapi ketika rohaninya sakit, dia tenang-tenang saja. Ya, dia merasa sehat walafiat, padahal dia sedang digerogoti oleh penyakit yang sangat berbahaya. Lebih parah lagi, sebenarnya banyak penyakit rohani ini. Futur salah satunya, belum lagi istidraj. Itu setelah futur itu kena istidraj itu. Ya. Sedang ditulis bukunya tentang awas istidraj. Lanjutan dari ini sebenarnya. Contoh istidraj ya. Orang merokok dan dia terus merasa sehat. Merokok juga, saya merokok ini sehat-sehat aja. Si fulan gak merokok mati katanya. Ini kan istidraj itu. Mati dia, padahal gak merokok. Saya merokok itu mati. Terus lanjut rokoknya. Merasa tambah sehat. Ini istidraj. Ya, dia diberi kesehatan, badan yang fit, tapi dia nggak berhenti buat maksiat, dan dia merasa sehat. Orang yang kena istidraj itu ibarat orang yang diangkat tinggi-tinggi kemudian dibanting keras-keras. Nah, itulah dia istidraj. Hatta idza nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'.
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah, kata Allah Subhanahu fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan kami, melupakan agama, lupa pada perintah dan larangan, Allah tidak langsung menurunkan hukuman. Enggak langsung. Allah ulur mereka. Bahkan di masa-masa penguluran hukuman itu Allah kasih nikmat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka semua pintu-pintu kenikmatan. Maka janganlah kita hasud, ya, merasa iri, ya, merasa kurang beruntung melihat orang-orang kafir durhaka tapi bergelimang rezeki, kaya raya, bisnisnya tambah lama tambah maju, kan begitu ya, kedudukannya tambah lama tambah tinggi. Sementara kita ini yang taat, yang rajin menuntut ilmu, yang rajin beribadah, kok nasibnya nggak berubah-ubah, gitu. Ya, ingat ya, kedudukan di sisi Allah tinggi rendahnya bukan ditentukan dengan materi yang dimiliki oleh seseorang. Kalau itu yang jadi ukuran, maka bagaimana dengan Nabi? Nabi itu wafat dalam keadaan miskin. Bagi perang beliau tergadai dengan kepada seorang Yahudi. Tapi beliau adalah orang yang paling bahagia. Tidak ada yang lebih bahagia daripada Nabi. Tidak ada yang lebih beruntung daripada Nabi SAW. Dan beliau wafat dalam keadaan tidak punya apapun untuk ahli waris beliau. Jadi orang-orang ini kena istidrak. Allah bukakan segala pintu kenikmatan. Ya, hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka merasa gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, sudah sampai pada puncak kenikmatan. Ya, akhadnahum baghtatan. Kami ambil, kami siksa dia, kami turunkan hukuman kepadanya baghtatan, sekonyong-konyong, tiba-tiba, tidak diduga. Dan azab Allah itu kalau turun kepada seseorang, ya, itu tidak ada yang dapat menahan. Siapa sangka terjadi tsunami yang menerjang Aceh sedemikian hebatnya. Tidak ada orang yang mengira sebelumnya. Bahkan teknologi manusia tidak akan mampu membendung dan menahan siksa Allah apabila turun. Gempa di Nepal, angin topan di Filipina, tidak ada teknologi apapun yang dapat mencegah azab Allah apabila turun. Jadi orang yang kena istidrak ini seperti orang yang kena penyakit komplikasi. Ya, orang kalau sudah kena penyakit komplikasi, itu harapan sembuhnya boleh dikatakan tipis. Tinggal nunggu mati sebenarnya. Cuma dokter menghibur, mudah-mudahan sembuh Pak, supaya terus berobat, kan begitu ya. Makin banyak dana yang keluar. Padahal sebenarnya dokter udah tahu dia, ini tipis harapan. Kena jantung, paru-paru, ginjal, hati, semua kena, kan begitu ya. Harapan semua kan tipis. Seperti itu orang yang komplikasi dosanya, dia koleksi dosa, futur terus, kan begitu ya. Di samping futur, diperparah lagi dengan apa? Kena istidraj. Sudahlah iman turun terus, tapi dunia bertambah terus. Oh, ini kan betul-betul memperdaya itu. Iman turun terus, menukik terus. Sementara apa? Dunia bertambah terus, naik terus. Dunia naik, iman turun, kan begitu. Nah, ini istidraj. Nah, sampai kepada puncaknya Allah jatuhkan mereka, Allah banting mereka dari tempat yang tinggi. Ya, jatuh itu, ya, semakin tinggi jatuhnya, semakin sakit. Ya, semakin cinta kita kepada dunia ini, semakin berat berpisahnya. Ya, Nabi mengumpamakan nikmat dunia itu seperti makanan yang masuk ke dalam perut. Satu ketika Nabi bertanya kepada Doha bin Thabit, Doha, kamu makan apa? Kamu minum apa? Maka Doha menjawab, ya Rasulullah, saya makan daging dan minum susu. Nabi bertanya kepada Doha, lalu setelah kamu makan, kamu minum jadi apa? Jadi apa? Ya jadi apalah. Maka Doha mengatakan, ya jadi seperti yang Anda ketahui ya Rasulullah. Jadi apa kan nggak perlu terlalu vulgar, kan begitu. Maka Doha menjawabnya dengan jawaban
afwan, Allah telah menjadikan apa yang keluar dari perut Bani Adam itu sebagai permisalan bagi dunia. Makin manis makanan itu, makin busuk keluarnya. Iya betul. Apa salah perkataan saya? Makin manis, makin lezat dia, makin busuk juga keluarnya. Itulah di dunia. Makin banyak nikmat yang kita, makin berat sebenarnya. Ya, makin berat. Maka hendaknya seorang itu hati-hati ya terhadap futur dan istidraj ini. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, gak ada yang bisa lepas dari ini. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan penyakit ini di dalam hadis beliau. Nabi mengatakan, inna likulli amalin syirrah thumma fatrah, faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla, faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Setiap amal pasti mengalami syirrah dan kemudian fatrah, futur. Ya, ada syirrah, ada fatrah. Barang siapa futurnya kepada bid'ah, maka ia telah tersesat. Dan barang siapa futurnya kepada sunnah, maka ia telah mengikuti petunjuk. Dia selamat. Sabda Nabi bahwa setiap amalan pasti mengalami syirrah, maknanya adalah gairah dan semangat. Ya, ada masa-masa muncul semangat. Ya, ketika kita berada di majelis ilmu muncul semangat. Nah, begitu pula hilang semangatnya. Di majelis ilmu muncul keinginan-keinginan baik, pikiran-pikiran positif. Mau sedekah, mau merubah diri, mau taubat, kan begitu ya. Keluar dari masjid ini, ya mungkin sudah lupa apa yang menjadi keinginannya. Ya, sudah berkumpul lagi dengan keluarga, sibuk lagi dengan pekerjaan, lupa apa yang menjadi komitmennya. Nah, seperti itu. Jadi setiap amal ada masa naik dan ada masa turun, letih, lemah, bosan, kurangnya gairah, menurunnya semangat. Maka Nabi mengingatkan bahwa kalaupun iman sedang merangkak turun, jangan sampai kita melepas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Demikian yang menjadi masyarakat muslimin. Dan lawan dari futur ini adalah istiqomah. Lawan dari futur adalah istiqomah. Lawan dari istidraj adalah taubat. Selama orang yang kena istidraj ini tidak taubat dia, maka dia terus dalam istidrajnya sampai dia binasa. Nah, istidrajnya itu hanya dapat diputus dengan taubatan nasuha. Maka Allah senantiasa membuka kesempatan bagi siapa saja untuk bertaubat. Walaupun dia sedang kena makar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makar Allah atasnya? Istidraj. Tapi di sisi yang lain Allah masih membuka pintu dan kesempatan bagi siapa saja untuk bertaubat. Nabi mengatakan dalam hadis, innallaha la yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di malam hari. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bagaimana gembiranya Allah menerima taubat seorang hamba. Lebih gembira daripada seorang hamba yang kehilangan untanya di padang pasir yang luas, sementara di atasnya ada makanannya, minumannya, bekalnya. Ketika dia sudah berputus asa untuk menemukan untanya itu, tiba-tiba untanya muncul lengkap dengan bekal-bekalnya. Saking gembiranya orang ini, dia berkata, Allahumma anta abduka wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya dia, salah ucap. Nah, Allah lebih gembira daripada hamba ini ketika menerima taubat hambanya. Jadi istidraj itu hanya dapat terputus, berhenti, selesai dengan apa? Dengan taubat. Dan futur obatnya adalah istiqomah, kembali ke jalan. Ya, kembali ke track kita. Ya, kadang-kadang melenceng. Ya, disifatkan oleh Nabi SAW bahwa jalan yang lurus itu, daraballahu mathalan siratan mustaqiman ala jambatay sirat suwarani fihi ma'abwabun mufattahah wa ala abwab
suturun murkhat. Perumpamaan jalan yang lurus seperti jalan tol yang lurus. Kalau kita ikut jalan tol lurus saja kan bosan Pak ya. Ada aja keinginan untuk belok kanan, belok kiri gitu ya. Masuk rest area sementara, so nggak keluar lagi. Ya, ibarat jalan yang lurus. Nah, di kanan kirinya ada pembatas. Pembatas ini ada pintu-pintu, simpang-simpang. Simpang ini hanya tertutup dengan tirai-tirai. Tidak ada pintunya. Kalau ada pintunya tertutup kan nggak bisa belok. Nah, ini cuma tirai. Ya, hingga memancing orang untuk melongok, melihat apa sih di balik tirai. Ya, maka dari itu godaan akhwat pakai cadar itu biasanya lebih besar juga kan gitu. Ada apa ya di baliknya kan begitu. Soalnya yang tertutupi dengan tirai yang tipis itu memancing orang untuk apa? Ingin tahu kan begitu. Maka walaupun akhwatnya pakai cadar tetap menundukkan pandangan. Ya, pakai cadar ada pelontot tiga gitu. Ya, ada Ustaz kan kalau menundukkan pandangan itu kan kalau akhwatnya tidak pakai cadar, kalau pakai cadar nggak perlu menundukkan pandangan. Bahkan kita katakan akhwat pakai cadar itu kalau dipelototi terus jadi penasaran. Nah, ditutup sama apa? Sama tirai-tirai itu, tipis. Ya, maka timbul keinginan untuk apa? Melihat. Maka Nabi mengatakan ada yang berkata ataupun wa'idullah fi kulli qalbi muslim, penasihat Allah di hati setiap muslim yang selalu memperingatkan apabila seorang hamba ingin membuka tirai itu, maka malaikat-malaikat yang senantiasa menyertainya mengingatkan fitrah manusia, jangan kamu buka, karena kalau kamu buka kamu akan masuk ke dalam. Maka jangan coba-coba buka pintu kejahatan, dosa bagi diri kita. Sementara kita tahu, kalau nggak tahu ya wajar lah. Ya. Karena sekali kita buka, satu hilang, dua terbilang. Hari ini kita buat satu bid'ah. Besok apa bedanya bid'ah yang ini dengan bid'ah yang kemarin? Sama saja, sama-sama bid'ah. Dua. Ya, udah buat dua. Tanggung dua, bikin tiga. Lama-lama makin banyak bid'ah, dosa-dosa yang kita kerjakan. Sementara kita tidak menyadari. Maka jangan coba-coba buka itu. Ya, orang yang terkena futur dan larut dalam futurnya, dia susah untuk kembali, bukan bibit. Ibarat kalau kita misalnya bawa kendaraan, kita tahu tujuan, mau ke sana, ternyata salah jalan, belok. Ya. Kalau beloknya ini belum terlalu jauh, cepat sadar, diingatkan, dia ingat. Kita tuh kirodaka, itu adalah sifat orang mukmin. Ya, orang mukmin itu bukan orang yang pernah salah, tapi orang mukmin itu punya sifat kita nasiya, dia suka lupa. Kita tuh kirodaka. Jika dia diingatkan, maka dia akan ingat. Dia balik. Kalau kita tersesat tidak terlalu jauh, mudah untuk kembali, Pak. Salah jalan, salah belok. Tapi kalau kita tahu ini bukan jalan kita, sesat, terus saja diteruskan gitu. Padahal tahu ini sesat, terus saja. Ingatkan, Pak, bukan ini jalannya, bukan ini jalan ke Jakarta, ini jalan ke puncak ini. Ya, salah jalan rupanya. Tapi kalau sudah kagum jauh tersesat, udahlah ikuti aja, mau masuk jurang lah kan itu. Mau belok, mau balik jauh kali. Nah itu kalau kita sudah tersesat terlalu jauh, nah itulah bahaya futur yang diperturutkan. Nggak kena futur nggak mungkin. Ya, maka kita ingatkan awas futur. Kalaupun kita terkena futur, kata Nabi, ya futurnya itu kepada tetap berada di atas sunnah. Artinya tidak kita tinggalkan ya sunnah. Ya, jangan kita tinggalkan pokok-pokok dasar agama kita. Ya, nggak buat dosa nggak mungkin. Nah itulah yang dirasakan oleh para sahabat yang mulia, ya yaitu kita katakan seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa karomah itu, kemuliaan itu
itulah istiqomah di atas kebenaran. Ya, Hanzalah, Hanzalah pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bertemu, Hanzalah berkata kepada Hanzalah, ini adalah sekretaris Nabi. Dia adalah sekretaris Nabi, juru tulis. Satu ketika Hanzalah ini bertemu dengan Abu Bakar. Hanzalah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Nafaqah Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini sudah kena nifaq. Hanzalah sudah kena nifaq." Maka Abu Bakar berkata kepada Hanzalah, "Wahai Hak, celaka kamu, apa yang kamu katakan? Apa gerakan yang menimpamu? Kenapa kamu berkata seperti itu?" Maka Hanzalah menjelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Kita ini, wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majelis Nabi, ya, Nabi mengingatkan kita kepada sunnah, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, ya, kita ingat, kita sadar seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Namun ketika kita pulang ke rumah, berkumpul lagi bersama keluarga, anak istri, sibuk lagi dengan pekerjaan kita banyak lupa. Nasina katsira." Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Demi Allah, aku juga merasakan hal yang sama." Bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang mulia, juga merasakan hal yang sama, yaitu naik turunnya iman. Naik turunnya iman. Nah, seperti itu juga kita rasakan di majelis ilmu, diingatkan surga dan neraka. Ya, kadang-kadang kita juga meneteskan air mata, tumbuh rasa takut, muncul rasa takut dalam diri kita. Itu di majelis ilmu. Tiba di luar, lupa lagi. Ya, begitu keluar dari majelis ilmu, kita banyak lupa. Ya, kembali lagi buat dosa dan maksiat. Begitu naik turunnya iman kita rasakan. Ya, apa kata Nabi SAW? "Tilka darawatul Islam." Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr yang mengatakan, diceritakan, ya, disampaikan kepada Nabi, di hadapan Nabi, tentang seorang laki-laki yang paling kuat ibadahnya di antara rekan-rekannya yang lain. Oh, ini orang yang paling kuat ibadahnya, paling rajin dia ibadah dibanding dengan rekan-rekannya yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, "Tilka darawatul Islam wa syirratuhu." Itulah dia pasang surutnya nilai Islam. Itulah pasang surutnya iman. Wa likulli darawatin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ya, setiap pasang pasti ada surutnya, dan setiap surut pasti ada masa-masa futurnya. Faman kanat fatratuhu ila kitabi was sunnati faliummimahu, wa man kanat fatratuhu ila ma'asillah fadzalikal halik. Siapa saja masa futurnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, artinya tetap dia berada di atas Quran dan Sunnah, tetap berada di atas Sunnah, maka sungguh beruntunglah dia. Dan akan tetapi siapa saja yang masa futurnya kepada maksiat, maka dialah orang yang binasa. Dialah orang yang binasa. Fadzalikal halik. Fadzalikal halik. Khonifuddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi demikianlah ya, naik turunnya iman. Ya, kita katakan iman itu kadang naik, kadang turun, begitulah setiap harinya. Ya, hanya saja ingat bahwa manusia itu akan ditentukan dari amal yang menutupnya. Nabi mengatakan, "Innamal a'mal bil khawatim." Setiap amal itu ditentukan dengan titik akhir, di mana berhentinya naik turun imannya itu. Kan iman itu setiap hari begini kan, terus bergerak naik turun, macam bursa saham. Ditentukan baik buruknya dia menutup usianya dari mana, akhir titik imannya di mana. Kalau dia berada di titik bawah, berarti ini kena su'ul khatimah, lagi maksiat mati. Nah, ini su'ul khatimah, waliyadu billah. Lagi sedang naik-naiknya iman, dia wafat. Nah, ini husnul khatimah. Nah, kita berharap, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
kita diselamatkan dari su'ul khotimah dan diberi anugerah husnul khotimah. Maka seorang itu dalam hidup ini harus senantiasa memelihara dua sifat, ya, dua perkara, yaitu al-khauf dan ar-raja, supaya seimbang. Dua perkara ini ibarat sepasang sayap yang akan membawa hamba ini terbang tinggi untuk meraih cita-citanya. Apa itu? Khauf dan raja. Harus ada rasa takut di dalam dirinya, dan harus ada pengharapan kepada Rabb-nya. Berharap kepada Allah. Dia tidak boleh merasa aman dari makar Allah, dan dia tidak boleh pula berasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus seimbang. Akan tetapi ada masa di mana dia harus mempertebal roja, dan ada masa dia harus mempertebal khauf. Di masa-masa dia mendapat nikmat berkelapangan, adalah dia mempertebal rasa khauf. Di masa-masa sempit, di masa-masa sulit, hendaknya dia mempertebal roja kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah pasang. Pada waktu berkelapangan dapat nikmat, dia merasa mempertebal rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena butur nanti. Ya, dia merasa bahwa semua nikmat yang diberikan itu tanda Allah sayang kepadanya. Jadi ujung-ujungnya seperti Qarun nanti. Dia mengatakan, Qarun mengatakan, inna ma'utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua ini karena apa? Karena ilmu yang ada padaku. Nah, para ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua penafsiran. Masya Allah. Yang pertama, maksud Qarun, dia mengatakan atas ilmu yang ada padaku, yaitu aku tahu bahwa Allah sayang padaku, makanya Allah memberikan semua ini kepadaku. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, aku memperolehnya dengan jerih payah, keringat jagung yang aku keluarkan, ilmu yang aku miliki, baru aku dapatkan semua ini. Gak ada campur tangan orang lain. Nah, itu dua makna perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin. Dia lupa ini. Ya. Nah, jadi dikala kita mendapat nikmat, justru kita mempertebal apa? Mempertebal khauf kita kepada Allah. Pada saat-saat sempit, sulit, sakit, perteballah roja supaya apa? Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertebal roja kita. Ya. Karena kalau kita salah pasang, kita mempertebal khauf pada saat-saat seperti itu, nanti kita akan berputus asa, merasa, aduh, sudahlah, aku ini sudah rusak, sudah buruk, sudah jelek, ya, dosa sudah menumpuk, gak ada harapan lagi kan gitu ya. Justru dia tambah takut hingga akhirnya dia terhalang dari taubat, merasa tidak ada harapan lagi. Nah, jadi pertebal roja pada saat-saat seperti itu, khonifuddin, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, kemudian khonifuddin, futur ini juga pasti ada pasti ada sebab-sebabnya, ya, dan juga ada cara untuk mengatasinya. Sebenarnya secara panjang garis besar itu sudah kita sebutkan di dalam buku Awas Futur tersebut. Saya tidak ingin mengulas di sini satu persatu karena itu ya bisa dibaca oleh para ikhwah sekalian, ya, sebab-sebab futur dan bagaimana pengobatannya, ya. Seperti misalnya tidak memahami Islam atau tidak tergerak untuk memahami agama. Nah, ini adalah sumber keburukan atas seseorang. Karena Nabi mengatakan, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Karena siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah buka hatinya untuk mendalami agama. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan konsekuensi makna mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah orang yang Allah kehendaki buruk, maka Allah jauhkan dia dari tafaqquh fid din. Tidak dibukakan hatinya untuk mau serius mendalami agama. Itu tanda keburukan. Maka salah satu sifat orang munafik apa? Tidak serius belajar agama. Apa kata Nabi? Sinfani la yajtami'ani fi munafik. Tidak, dua sifat yang pasti tidak ada pada diri seorang munafik.
husnul samtin wa tafaqquh fiddin. Yang pertama akhlak yang baik. Kalau kita tidak mau merubah akhlak kita, mempertahankan akhlak yang buruk, tidak mau mengoreksi diri, ya, merasa nyaman dengan akhlak-akhlak buruk yang kita miliki, susah untuk berakhlak yang baik, ini tanda nifaq. Yang kedua, nggak pernah serius belajar agama. Tafaqquh fiddin itu adalah perkara yang paling menjengkelkan, menyebalkan, membosankan bagi seorang munafik. Karena sebagian orang ya punya prinsip dalam hidupnya. Belajar agama ini jangan terlalu serius, santai saja katanya. Santai saja belajar agama ini. Karena nanti kalau serius-serius sekali susah hidup. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini salah, itu salah kan gitu. Ini bid'ah, itu bid'ah. Akhirnya dia pun belajar agama. Ya kita katakan seperti masuk ke restoran, pilih-pilih menu kan begitu ya. Ini goreng, ini agak nyatilah. Ya, seperti itu kan. Nah akhirnya bagaimana? Dia tidak pernah memahami agama. Nah ini salah satu sifat nifaq sebenarnya. Sifat orang-orang munafik. Jadi itu salah satu sebab futur. Dia tidak pernah serius memahami agama, mempelajari agama ini. Jadi seriuslah belajar agama. Ya, sebagaimana seriusnya kita belajar dunia. Kalau belajar dunia serius sekali, ya, nggak mau diganggu. Berapapun uang keluar, nggak peduli. Berapa lama pun waktu dihabiskan, ya nggak keberatan. Tapi untuk menuntut ilmu agama ini, sisa waktu satu. Yang kedua, nggak mau lama-lama. Yang ketiga, maunya instan, seperti makan Indomie. Belajar sedikit, belajar sebentar, maunya langsung ya tamat. Padahal belajar yang nggak ada tamat-tamatnya itu ya belajar agama ini nggak ada tamatnya ini. Barang siapa yang merasa dirinya sudah tamat belajar agama, ya, maka dia kena tipu daya syaitan. Sebenarnya syaitan ingin menjauhkannya dari apa? Ilmu agama. Jadi tidak ada selesainya. Maka Abdullah bin Mubarak pernah ditanya oleh muridnya, sampai kapan ya Imam kamu menuntut ilmu? Dia jawab, apa jawaban Ibnu Mubarak? Sampai mati, hatal mamat, sampai mati menuntut ilmu. Gak ada tamatnya. Gak ada tamat, wa tamat kalimat itu. Gak ada. Terus. Gak ada cerita bosan. Ya, karena masih banyak kejahilan yang belum terangkat dari diri kita. Masih banyak perkara agama yang belum kita ketahui, yang belum kita gali. Ya, sholat kita aja mungkin masih banyak yang perlu kita perbaiki. Sampai sejauh ini, setua ini sudah banyak sholat kita lakukan. Apakah semua yang kita kerjakan dalam sholat kita itu berdasarkan ilmu yang kita pelajari? Atau masih banyak sebenarnya perkara-perkara sholat yang kita kerjakan itu hasil melihat orang. Dari kecil kita lakukan seperti itu, karena lihat orang seperti itu. Apakah ada dalilnya atau tidak, kita pun tidak pernah belajar. Ya kan? Banyak manusia sekarang ini kan sholatnya itu bukan hasil belajar, hasil melihat orang. Wudhunya juga demikian. Umroh dan hajinya apalagi? Ya, begitu orang-orang bolak-balik umroh ikut kan begitu ya. Seperti itu. Jadi ikhwan-ikhwan, salah satu sebab futur adalah tidak memahami Islam dengan baik. Maka kalaulah kita mulai bertaubat kepada Allah, awalilah taubat itu dengan asasnya, yaitu apa? Itu merupakan tanda bahwa hamba itu benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tergerak hatinya untuk menuntut ilmu. Itu tanda dia bertaubat, taubatan nasuha. Nah, di antara sebab futur ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, dia adalah lingkungan dan pergaulan. Lingkungan dan pergaulan ini menyebabkan futur. Terlalu banyak menghabiskan waktu kita dengan ahlul dunia, itu membuat kita futur. Misalnya tempat kerja. Saya tidak
menafikan bahwa kita ini pasti banyak kenalan. Kenalan sih boleh, kenalan dengan siapapun, bahkan dengan orang kafir juga kita kenalan. Di tempat kerja kita kenal banyak orang, tapi mungkin bukan sahabat kita, karena kita bersahabat hanya dengan orang mukmin. Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahib, jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Ya. Kenalan, silakan punya kenalan. Kalau bisa satu Depok ini kita kenal, silakan. Kenal satu Depok ini kenal kita kan. Dan kita kenal orang satu Depok ini, silakan. Yang Chinese, yang India, yang Eropa, yang apa, kita punya kenalan, bule, bugil lagi, bule gila. Silakan. Tapi kenalan sahabat pilih-pilih. Nah, yang merupakan sebab futur adalah kita terlalu asyik dengan dengan kenalan-kenalan kita ini. Larut bersama mereka. Padahal itu kan cuma kenalan. Ada kadang-kadang satu hobi. Silakan kita punya hobi. Ustaz, hobi saya main futsal. Main futsal. Ya. Tentunya tidak semua kita main futsal itu satu tim itu semuanya yang ngaji salaf kan gitu ya. Ada kadang-kadang juga kumpul dengan orang-orang yang ngaji kan gitu ya. Main. Asyik terlalu banyak waktu dihabiskan bersama mereka. Sehingga kadang-kadang ini menyebabkan futur. Ya. Menyebabkan futur yang manifidin masyarakat muslimin. Jadi lingkungan dan pergaulan itu merupakan sebab orang itu terkena futur. Maka jangan terlalu lama menghabiskan diri kita dengan ahli dunia, karena kita akan terpengaruh. Apalagi kalau sudah bangga-banggaan tentang dunia, itu kan memancing gitu. Memancing apa? Toma, ya, hubud dunia. Karena kalau kita di dalam mencari nafkah ini, modal kita adalah toma, modal kita adalah serakah, modal kita adalah kerakusan, ya, dan semangat untuk berlomba-lomba dalam dunia, kita akan terseret kepada perkara-perkara yang haram. Ya, namanya juga takatsur, berlomba-lomba untuk banyak hal, sehingga kita terpancing. Ya, akhirnya korupsi, menipu, utang nggak dibayar-bayar, kan begitu ya, seperti itu. Terseret tanpa kita sadari, maka kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi akhirat. Kalau mau berkompetisi dalam urusan akhirat, jangan dalam urusan dunia. Itu semu, fata morgana, nggak ada ujungnya itu. Berlomba-lomba kita dalam urusan dunia, seperti mengikuti perkembangan handphone, nggak ada selesainya. Beli handphone sudah canggih kali, baru sebulan sudah jadi jadul ini. Kalau diikuti nggak ada selesainya, nggak ada ujungnya itu. Ikuti ini, ikuti. Wah, gadget, beli gadget, udah paling canggih nih, paling mahal. Harganya pun di atas 10 juta. Pakai duit itu Pak, udah pakai daun 10 juta, benda kecil gitu kan, ini canggih. Gak disentuh pun bisa gerak layarnya. Bisa gerak juga handphonenya hilang. Saking canggihnya. Udah merasa canggih, sebulan kemudian ditimpa dengan produk lain. Lebih canggih lagi, jadul jadi jadul. Lama lagi, beli lagi, ya nggak ada habisnya. Kadang-kadang kita dikibuli aja. Keluar versi apa? S1, keluar S2. Habis S2, keluar S3. Sampai kapan S-nya? Nggak ada selesai kan begitu. Nah itu dia dunia. Kalau diikuti nggak ada ujungnya. Walaupun masyaallah muslimin. Kalau kita terlalu larut dalamnya, kita akan jadi budak dunia. Ini bisa menjadi futur juga ya, kayak gini, ya kan? Nah, demikian juga kalau ada orang yang mengajak kita berlomba dalam urusan dunia, nggak usahlah dituruti, ya, karena itu bukan kompetisi yang sebenarnya. Ajak dia berlomba dalam urusan akhirat, karena kompetisi yang sesungguhnya adalah kompetisi dalam urusan akhirat. Karena Allah menyuruh kita berkompetisi. Allah menyuruh kita berkompetisi, berlomba. Karena dengan kompetisi, mutu pun akan bertambah, akan naik. Kalau enggak bermutu nanti. Enggak ada mutunya kalau enggak ada kompetisi, kan begitu ya? Nah, apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih surga itu hendaklah orang-orang itu berkompetisi. Maka untuk surga harus berkompetisi.
untuk surga harus berkompetisi supaya makin lama makin meningkat itu mutu kita, mutu akhirat kita, mutu agama kita tambah lama tambah meningkat. Tapi kalau nggak ada kompetisi dan untuk meraih surga, melempem, ya merasa sudah aman, bagaimana pun ceritanya kan masuk surga katanya kan begitu. Dia merasa puas, padahal itu mungkin adalah titik kemundurannya. Ketika seorang itu nggak mau maju, maka dia bisa ditarik mundur. Maka maju terus dalam urusan dunia ini. Ada sedikit kemunduran, maju lagi. Nah seperti itu kita menyeimbangkan grafik gimana? Jadi dalam urusan-urusan akhirat itu adalah kita berlomba-lomba. Baik, tapi urusan dunia itu nggak perlu diikuti karena nggak ada ujungnya. Jadi perlulah kita perhatikan ya. Ini belum selesai sudah segini pertanyaan. Ibarat belum tanya sudah belum selesai pelajaran sudah tamat gajinya. Sudah ditanya ya. Baik, saya rasa sampai sini dulu ya karena sudah jam 11. Ya, kita habiskanlah waktu sisa ini untuk tanya jawab. Nah, di sini banyak kali pertanyaan. Mungkin secara tidak langsung jawaban dari pertanyaan ini merupakan materi dari kajian yang ada di buku tersebut. Nah, buku itu sudah siap saji. Ya. Artinya mudah dipahami. Ya, silakan baca. Ya, ataupun kalau kita mau beramal ya berbagi kepada yang lain ya untuk dapat faedah dari buku tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk selanjutnya ini ikhwani fiddin, di sini banyak sekali pertanyaan yang sampai ke saya, tapi jawabannya wallahu a'lam. Ya, kalau nggak bisa dijawab berarti saya lewatkan. Kalau dibaca berarti saya jawab. Yang saya utamakan pertanyaan berkaitan dengan materi tentunya. Bagaimana cara menghilangkan futur dalam diri agar dapat istiqomah kembali? Jawabannya ada dalam buku, silakan baca sendiri. Apakah penyakit futur bisa dilawan dan bagaimana cara melawannya biar tidak terkena futur? Ini juga ada dalam buku. Nanti jawabnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan baca sendiri. Kalau kita sudah merasakan futur, lalu Allah kembalikan ke dalam ibadah, maka kita harus terus berdoa untuk istiqomah. Ya. Betul. Dan berusaha keras menjauhkan hal-hal yang mengakibatkan futur. Betul. Salah satunya menonton TV komersial. Jangan berbagai macam acara-acara dalam dan luar negeri. Tolong Ustaz nasihati untuk kami bisa keluar meninggalkan TV yang bersumber dari segala sumber kemaksiatan. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ini nasihat siapa? Dia kan sudah ada TV Roja. Dia tonton aja TV Roja. Insya Allah di dalamnya banyak faedah. Ya, namanya pun kita sudah berubah kan gitu ya. Dulu menyaksikan acara-acara entertainment, ya, itu kebiasaan orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama'una lil kadhibi, suka mendengarkan berita-berita bohong. Itu Yahudi. Akaluna lis-suhti, suka makan suap, rezeki yang haram. Itu orang Yahudi, hingga itu berpengaruh kepada karakter mereka. Coba lihat karakter orang-orang Yahudi. Disebutkan keburukan-keburukan mereka di dalam Al-Quran. Nyanyi
keras kepala, tak bisa diatur, suka menentang, suka melawan, sombong dan lain sebagainya. Itu salah satunya adalah karena kebiasaan mereka ini suka mendengarkan berita bohong. Jadi acara-acara seperti itu, ya itu sebenarnya kebiasaan, ya, yang kebiasaan buruk, penyakit yang ditularkan oleh orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Karena kalau mengikuti berita tak ada ujungnya, belum tentu benar atau tidaknya. Maka di sana sudah Allah ganti, Allah kasih nikmat kita. Ya, alhamdulillah sekarang ada, kalaupun menonton TV dakwah, TV Raja, kan gitu. Di dalamnya kita dapat belajar, dapat faedah, dapat nasihat dan lain sebagainya. Sampai kita juga dapat bertanya interaktif, kan begitu. Ustaz, saya mau tanya, apa perlu mengadakan pengajian untuk persiapan pernikahan anak saya? Dan apakah itu termasuk bid'ah? Ya, ini tidak termasuk bid'ah. Silakan mau mengadakan kajian, misalnya ini momennya memang mau pergi haji, ya, kita belajar panggil ustaz, tolong jelaskan manasik haji, itu boleh, bahkan itu wajib. Ya, supaya kita tahu bagaimana cara haji yang benar. Misalnya ingin menasihati, kita kurang ilmu untuk menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, tolong dikasih pencerahan tentang masalah pernikahan ini, bagaimana menjadi istri yang baik, istri yang solehah, bagaimana menjadi suami yang soleh, boleh. Ustaz, Anda bingung ketika sholat waktu duduk tahiyat, apa ini? Telunjuk digerak-gerakkan dengan pelan atau keras-keras? Ya, menggerakkan telunjuk keras-keras. Ya, karena di masyarakat sekeras apalah bisa digerakkan atau dilakukan oleh jari yang kecil itu. Insya Allah nggak mengganggu kan begitu ya. Ya, sunnahnya, ya Nabi SAW di antara salah satu sifat sholat beliau ketika tahiyat itu melihat ke jari, ya melihat ke jari yang digerak-gerakkan. Nah, jadi kita perhatiannya bukan melihat jari orang lain, hingga satu terganggu Ustaz, dia gerak-gerakkan gini. Ya, ngapain lihat jari dia gitu. Lihat jari sendiri, itu dia sunnahnya. Bukan lagi ke tempat sujud waktu tahiyat. Itu sunnah Nabi. Itu sifat sholat Nabi. Kita melihat jari kita ke arah tangan kita. Kita lihat, kita gerak-gerakkan, kita bertasyahud kan begitu ya. Berdoa dengan menggerak-gerakkan. Itu sunnah Nabi. Ustaz, saya terganggu melihat orang yang gerak-gerak. Ngapain lihat jari dia? Lihat jari kita. Kalau kita berpendapat tidak digerak-gerakkan, kalau kita lihat jari kita kan selesai. Bagaimana caranya agar kita sadar kalau kita sedang terkena penyakit hati? Karena kita sering lalai dan merasa tenang-tenang saja. Ya memang, ikhwan sekalian, kalau kita bau, itu hidung kita tidak dapat menciumnya. Percayalah sama hidung orang lain. Orang lain tahu bau kita. Bulan mau bau, oh enggak, saya enggak bau katanya. Dia hidung dia. Tapi hidung orang lain. Nah, artinya apa? Kadang-kadang kita perlu nasihat dari orang lain. Maka para salaf dahulu, salah satu kebiasaan mereka adalah minta nasihat kepada saudaranya. Karena kita lebih banyak itu lalai dan tidak tahu kesalahan kita. Maka
cermin bagi kita, yang dapat melihat kekurangan-kekurangan kita. Ya, mungkin dia tahu hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita merasa nyaman, kita merasa aman. Ternyata orang lain melihat dari sisi yang lain. Oh, itulah kamu ini begini punya kebiasaan. Kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak sadar. Nah demikian. Maka salah satunya adalah ya selalulah kita minta nasihat kepada saudara kita. Minta nasihat kepada saudara kita. Salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya, jika saudara meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Para salaf dahulu sering datang kepada saudaranya dan mengatakan, ya fulan, nasihati aku. Bahkan saking rindunya mereka dengan nasihat, mereka menasihati diri mereka sendiri. Mereka berkata kepada jiwa mereka sendiri, diri mereka sendiri, menasihati diri mereka sendiri. Nah demikian yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Dulu waktu saya belum mengenal sunnah, saya jarang puasa Ramadan. Setelah mengenal sunnah, saya bertaubat. Pertanyaan saya, apakah boleh saya membawa puasa Ramadan yang dulu saya tinggalkan? Yang dulu ditinggalkan. Kalau masih ingat mungkin dia perlu dikodok. Ya, tapi kalau nggak ingat lagi, sudah banyak kali kan, jadi bertobat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesali apa yang sudah dilakukan, berazam untuk tidak kembali lagi, dan perbanyak puasa. Karena udah nggak ingat lagi berapa, udah lama kan begitu, udah puluhan tahun nggak puasa. Nggak ingat lagi entah berapa puasa kita tinggalkan. Ya, maka ya sungguh-sungguhlah bertaubat, perbanyaklah puasa sunat, ya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kuliah ambil pendidikan untuk mata pelajaran PPKN. Yang saya tanyakan, apakah diperbolehkan untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik untuk memahami Pancasila? Ya Pancasila ini tergantung siapa yang mensyaratnya. Ya kan? Ya kalau kita lihat betul-betulnya ya bagus-bagus saja kan gitu ya. Cuma bagaimana syaratnya? Kalau keturunan yang Maha Esa disyarat dengan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagus sekali itu. Keturunan yang Maha Esa, syarahnya kitab Tauhid, tulisan Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya. Begini itu saya masa juga gitu. Tauhid sudah selesai. Makanya kita tergantung siapa yang mensyaratnya sebenarnya. Ini kan perkataan manusia, bisa ditarik dulu gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ada itu, saya punya ada yang bertanya di daerah bukan di sini gitu. Dia ngajar guru gitu. Ustaz gimana? Saya ngajar ini Pancasila gimana? Ya ajarkan aja, sarannya dari antum gitu. Disaran. Oleh yang benar. Itu tergantung sarah kan gitu. Baik dia disarah lah. Terutama istilah yang pertama gitu. Tauhid. Muhammad bin yang murid-murid pulang Pak. Tadi belajar buku Muhammad bin Abdul Wahab. Kajiannya apa? Sila pertama. Ustaz, dalam rangka menjalankan sunnah, menebarkan salam. Sunnah menebarkan salam. Saya merasa kurang pede. Pede itu apa? Pede. Saya pikir Partai Demokrat. Pilih saja pede. Pilih kan pede gitu. Di pede, P besar gitu. Terutama kepada orang-orang yang belum ngaji. Karena takut dibilang soalim. Nah, meninggalkan amal. Karena takut ria, ya, takut ini takut itu adalah ria. Itu adalah ria. Ini tipu daya syaitan.
akhirnya nggak beramal ya. Mau beramal ma'ruf nahi munkar, sistem bisikin, kamu saja nggak mengerjakan. Akhirnya dia nggak pernah menyampaikan amar ma'ruf nahi. Nah ini semua jebakan syaitan. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ketika tiap hari disibukkan dengan kerja dari Senin sampai Jumat, lalu ketika libur hari Sabtu atau Minggu kami lebih memilih olahraga. Bela diri, macam-macam lah olahraga kan begitu. Goes, latihan panah ini. Berenang, main futsal, main badminton. Itu main futsal lucu itu, main bola futsal. Satu bola diperebutkan banyak orang. Kasih aja semua bola masing-masing. Nanti selesai masalahnya. Itu bola dia rebut sampai 22 orang. Macam orang kerja kan gitu. Yang lebih lucu lagi, bulu tangkis itu. Bola bagus-bagus, pukul-pukul rusak ganti. Lucu gitu. Itu adalah berenang, bersepeda atau berjalan. Apakah hal tersebut termasuk futur? Ya enggak lah. Cuma segala sesuatunya ada waktu dan tempatnya. Waktu taklim ya taklim lah. Tadi pagi habis subuh silakan goes. Oh, taklimnya pada subuh. Ya, habis taklim goes. Oh, lanjut itu taklimnya Ustaz. Pada subuh lanjut langsung itu. Ya, sore lah. Jadi semua ada apa? Waktu dan tempatnya. Semua ada momennya. Jangan ditabrak tubruk kan begitu kan? Waktu taklim sibuk goes. Waktu yang udah habis taklim kosong, lalu sibuk cari taklim. Ini kan nggak tepat, ya Pak Devi. Ya, jadi ada waktunya. Oh, waktu taklim, waktu olahraga. Ya, waktu semua ada waktu dengan keluarga. Jadi waktu bersama keluarga, jangan sibuk pula dengan gadget. Ini kadang-kadang itulah musibah gadget sekarang ini. Ya kan? Ini musibah itu. Ini tak taklim. Jadi ya, dia kumpul sama istrinya ada di hadapannya, ya. Tapi dia sibuk menghadapi gadget. Istrinya ngajak ngobrol tadi pedulikannya, sibuk dia menghadapi gadget. Ternyata main game. Lumayan kalau main game, ini chatting-chattingan. CLB nggak cinta lama bersemi kembali. Itu dari gadget itu musibah ini. Jadi ada waktunya ketika kita kumpul sama keluarga, ya sudah. Ya. Habiskan waktu bersama keluarga. Ini kadang-kadang waktu berkumpul dengan keluarga main gadget. Lebih parah lagi nyetir main gadget juga. Itu bisa bahaya itu kan begitu. Nah, jadi seperti orang kena autis. Ya, dimanapun yang dihadapi gitu. Mau takbir saja, mau takbir, Allahu Akbar masih gadget juga. Allahu Akbar. Waduh, belum rukuk. Tanggung ini, masih mau balas ini. Mau ping dulu kan gitu. Udah mau rukuk baru masuk. Gadget. Allah. Begitu selesai assalamualaikum. Belum lagi istighfar, sudah mulai. Ini bunyi kan gitu. Itu orang sekarang kan. Jadi kita macam orang gila jadinya. Ada waktunya main gadget, ada kan gitu ya. Tapi ada juga waktunya kita apa? Fokus ibadah bersama keluarga, berolahraga, semua penting. Maka kerjakanlah segala sesuatu itu pada tempatnya dan pada waktunya. Saya juga goes, promosi.
kita ini kerjanya duduk aja kalau nggak olahraga. Menjaga kesehatan itu termasuk mensyukuri nikmat. Karena kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa beribadah, beramal soleh, berguna hidup kita untuk orang lain? Sakit-sakitan melulu, mau datang ta'lim masuk angin. Ya kan? Mau datang ta'lim masuk angin, terpaksa dikeringin dulu. Ya kan? Sakit, sikit-sikit sakit. Maka sakit dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kesehatan perlu diupayakan. Harus ada ikhtiar. Dan semua ikhtiar yang kita lakukan untuk kesehatan kita itu insya Allah berpahala. Asalkan tujuannya betul, yaitu untuk apa? Menjaga kesehatan. Insya Allah. Ya, itu adalah termasuk ya, kebaikan juga bagi kita. Cuma semua ada waktunya, ada kadarnya. Saya main sepeda belum lama sebenarnya. Ya, cerita dulu sebentar ya. Cerita, boleh gak cerita kan? Ya. Tapi ini betul ini. Ini bukan cerita ecek-ecek. Salah main ecek-ecek ya. Bukan cerita mati, bukan cerita kosong. Ini betul. Saya dulu overweight itu apa? Terlalu berat pada bang cabai. Ya kan? Dan sekarang lari sana lari sini bisa, tidak apa-apa, tenang aja. Tapi dulu terangkat, susah, bernapas tuh payah. Tinggi 195, berat sampai hampir 80 kan, nggak ideal itu. Wah, saya lihat, saya dapat pelajaran saya. Kadang-kadang begitulah, pelajaran itu bukan melulu di dalam kelas. Ternyata pelajaran di luar sana lebih banyak lagi. Betul? Sepakat? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Satu ketika saya melihat ada tetangga saya, usianya nggak beda jauh dengan saya, mungkin 50-an lagi. Siapa yang 50-an di sini? Ada 50-an? 50-an? 50-an. Ya. Sudah pakai tongkat kaki 4. Tongkat kaki 4 tahu kan? Jalannya sudah begini. Pagi, kena stroke dia. Kena stroke. Masih 50 nih Pak. Kena stroke ini. Jalan pun sudah tertatih-tatih. Gak lama kemudian mati dia. Gak langsung mati ya, ada jalannya kan begitu ya. Takdir udah. Mati dia. Tapi mati kan ada sebabnya. Sakit stroke itu mati 50 tahun. Kebetulan istrinya itu teman si Umi ya, Ustazah. Temannya. Karena di pasar di apa namanya di kedai sampah. Di sini namanya apa? Kalau di Medan namanya kedai sampah. Warung kan gitu. Jumpa lah sampai itulah dia, abang itu sudah dikasih tahu olahraga, jaga makan, tapi nggak percaya dia, libas saja libasnya. Akhirnya game lah dia. Betul dia jalan itu sama istri. Kalau kata mau Ustazah nanti. Game nggak deh ya? Bandel kali abang itu. Udah disuruh olahraga, disuruh jaga makan, jaga pola hidup, jaga pola makan, nggak mau juga dia. Semua dilibasnya. Game lah dia. Masih muda kan gitu. Satu ketika lagi saya jalan-jalan pagi, saya suka jalan-jalan pagi gitu. Ada saya beli sepatu di Jeddah yang kayak gini tuh. Apa? Tahu kan? Itu untuk jalan itu enak. Khusus itu. Gini ya. Bukan promosi gitu. Kalau beli itu enak itu. Memang didesain untuk jalan ya, untuk jalan pagi. Nah, ketika saya sedang jalan-jalan, saya lihat dari jauh ada orang naik sepeda. Apa? Dari jauh ada orang naik sepeda. Saya pikir ini pagi-pagi ini ada anak muda naik sepeda rajin kan ya. Begitu mendekat, ternyata tetangga saya masih hidup orangnya. Tetangga saya juga. Usianya udah 70 tahun lebih. Dari jauh macam anak muda. Saya pikir anak muda, rupanya orang tua. Kakek-kakek lagi. Ada sini yang 70 tahun kan?
Saya pikir anak muda, Pak. Oh Pak, masih hidup orangnya. Ya, Pak, gimana Pak dari sana? Saya pikir ini orang 70 tahun, masih kuat, masih bisa ngajar, dosen dia. Ini bisa Muhammadiyah, Sumatera Utara, UMSU. UMSU tahu ya, kampus biru, ada gitu orang Indonesia tahu ya. Masih ngajar dia, padahal sudah seperti masih oke. Maka saya pun enak juga jadi seperti bapak ini. 70 tahun, istrinya meninggal dan bisa kawin lagi pula itu. 70 tahun, bisa kawin lagi. Gawat ini. Hebat juga bapak ini. Maka saya bertemu, Pak, kamu gimana? Oh, saya sudah 30 tahun rutin naik sepeda. Maka saya pun ikut lah, saya beli sepeda kan. Saya ikut sama dia. Itu tanjakan. 3 kali tanjakan masih kuat dia, Pak. Di Medan itu ada namanya tanjakan Fir'aun. Kalau goweser itu, ada si goweser sini. Tanjakan Fir'aun itu gini dia, tanjakan, naik lagi tanjakan, naik lagi 3 kali. Saya coba itu, tanjakan pertama bisa, begitu di hadapan tanjakan lagi udah. MTV, mau tuntun boleh. Gak kuat. Gak kuat, Pak. Tapi kawan kita ini yang terjebak bisa sampai atas. Pak, enggak, enggak. Terlatih. Sudah terbiasa. Hari Kamis gitu ada jadwal goes sama beliau. Itu tetap puasa dia, Pak. Itu saya belum mampu gitu. Puasa goes sampai 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo. Sudah terbiasa. Jadi dia menjaganya. Karena sesuatu itu kalau diusahakan, insya Allah didapat. Tapi kalau nggak diusahakan, kan ini benda dunia, sama seperti mobil yang kita punya. Kalau nggak dirawat, dipakai terus, nggak pernah diganti olinya, pakai terus, ngebul itu, hilang. Ada nggak jalan-jalan lagi, ya kan? Sama seperti benda dunia yang lainnya ini dari tanah ini. Ini kalau nggak dijaga, hancur juga. Maka perlu menjaganya, dan menjaga kesehatan itu termasuk ya salah satu tanda kita mensyukuri nikmat. Ini bukan punya kita. Gak boleh kita katakan, Ustaz, ini kan badan punyaku. Ya, mau aku apakan terserahlah. Hancur-hancuran jadi jaga gitu. Gak pernah dijaga. Salah juga. Saya gak menganut diet, karena menurut saya diet itu gak tepat. Yang perlu kita apa? Melaksanakan firman Allah. Kulu washrabu walatus, makan dan minum silakan, tapi jangan berlebih. Dan jangan lupa berolahraga. Karena herbal apapun ditekan, makanan apapun dimakan, tapi kalau nggak berolahraga, nggak digerakkan, itu akan mengendap. Sesuatu yang diam, nggak berputar, nggak bersirkulasi, maka akan rusak. Maka Nabi juga berolahraga dengan apa? Dengan istri beliau. Lomba lari kan gitu ya. Jalan, berkuda, Nabi berkuda kadang-kadang. Nabi saja berolahraga, mengupayakan kesehatan. Cerita mati, siapapun akan mati. Dan mati itu bisa datang dengan cara apapun. Ya, kita tidak membicarakan itu, tapi kita diberi kuasa untuk berikhtiar. Dan semua ikhtiar yang kita lakukan untuk kebaikan, maka itu tidak akan sia-sia, akan dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan tepat niatnya, tepat ukurannya, lurus niatnya dan tepat ukurannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Di sini olahraganya apa? Tinju. Masya Allah. Karena tinju itu, saya dulu juga latihan tinju. Iya, guru pelatih. Itu pelatih tinju nasional. Ada punya sesana gajah dia. Karena punya sesana gajah, Pak, di depan rumahnya ada patung gajah. Waktu dia taubat kan itu belajar agama, terpaksa lah hancurkan gajah itu. Tapi itu agak boleh kita menjadikan wajah sebagai target.
Adik sudah